Berdoa mulai. Baik, Ibu absensi dulu ya. Hari ini siapa yang hadir? Aprija hadir? Hadir. Ahmad Muzaki? Hadir. Ardian Reza Fitika Agustin? Angga Setiawan? Aulia Novitasari? Dedi Nur Jilianto? Dimas Saputra? Lilik Asdaruna Sifat? Andi? Yoga Prasetyawan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf manusia, ya, yang dimana kita akan lihat di video nanti, dimana tujuannya bahwa di dalam tubuh kita ini juga sebenarnya ada listrik, ya, makanya ada yang terjadi yang bisa kesetrum, kok bisa gitu, ya, kenapa tubuh kita bisa kesetrum? Terus ada mungkin kalian pernah lihat alat-alat di rumah sakit, ada yang pernah lihat orang sakit di rumah sakit tidak? Rumah sakit besar yang mungkin jantungnya ada pendeteksi jantung. Pernah ada yang lihat? Nah, kok bisa alat itu bisa mendeteksi? Ya, kok bisa nyambung, ditusuk di bagian jantung, orang operasi dan sebagainya, kok bisa dilihat detak jantungnya dengan pas, ya? Itu kan berhubungan juga dengan listrik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu supaya lebih paham lagi, kita perhatikan video berikut. Dan sel saraf dan aliran-aliran ion itulah nanti akan mengakibatkan adanya penambahan ion. Oke, ketika jumlah ion natriumnya mencapai batas tertentu, maka hal ini akan memicu seluruh saluran ion, saluran natrium atau saluran kalium yang berada di sepanjang membran sel untuk membuka. Jadi saluran natrium dan kaliumnya nggak cuma 3 ini, di sepanjang sel ke kanan atau ke kiri lainnya itu akan ada banyak saluran natrium dan kaliumnya. Dan ketika natrium yang masuk mencapai batas tertentu, ini akan memicu saluran-saluran lainnya akan membuka secara berurutan. Oke. Nah, ketika terjadi perubahan ion, natriumnya makin banyak, maka saluran kaliumnya juga akan membuka. Dan ini akan menyebabkan ion kaliumnya akan keluar dari dalam menuju keluar sel. Oke. Dan ini terjadi berurutan di sepanjang membran sel. Oke, secara sederhana kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ketika ada impuls atau rangsangan magnetar, maka akan terjadi aliran-aliran ion, tukaran ion antara dalam dan luar, tukaran ion di sepanjang membran sel saraf. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan impuls. Oke, makin besar rangsangan yang datang, maka makin banyak juga nanti impuls yang berjalan yang melalui sel saraf. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Video berikutnya kita akan membahas tentang kelistrikan neuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tentang kelistrikan pada sel saraf yang sudah dibahas di video. Kira-kira ada yang ditanyakan? Apakah cukup jelas videonya atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya.
mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Aprijal? Yang lain? Paham sistem saraf kelistrikan? Tadi bahwa kalian bisa membedakan atau merasakan, misalnya ini nyamuk, ya pasti siapa sih di sini yang tidak pernah digigit nyamuk atau tidak pernah itu apa namanya nyamuk? Yang tidak pernah angkat tangan, yang tidak pernah digigit nyamuk, coba angkat tangan. Yang tidak pernah angkat tangan, yang tidak pernah digigit nyamuk. Oh Debbie tidak pernah. Oke, yang lain. Nah berarti hampir semua pernah ya. Nanti semua pernah yang namanya digigit nyamuk. Nah pasti kalian bisa dengar posisinya di mana. Ada bunyi, terus ada juga yang yang sebagiannya udah nusuk, ada yang nusuk yang di bagian kaki dan sebagainya, ada yang di telinga, ya itu bunyi nyamuknya. Nah di situ otak kalian itu pasti berpikir, ya kan? Oh ini satu nih, kira-kira nyamuk ini ada berapa nih? Kira-kira ada 3 nih nyamuknya, atau 5, atau berapa? Satunya di kaki, satunya di punggung, satunya di atas kepala, satunya di telinga. Nah di situ itu otak kita yang bekerja ya, sistem saraf, namanya sistem saraf. Karena misalnya merasa gatal itu juga sistem saraf. Nah di sini. Ini adalah sistem saraf. Bagian paru-paru di sini adalah bagian yang di bawah sini saraf yang dialirkan listrik. Terus untuk ini ada listriknya juga. Kalau mau coba, ini coba rasanya seperti apa itu listrik. Itu bisa langsung ke jantung, langsung karena kita saraf. Oke. Biar lebih paham lagi ya. Kira-kira paham tidak untuk saraf ini? Di sini ada lagi tentang saraf ya. Jadi kalian tugasnya yaitu di bagian ini. Nah, sini kira-kira yang mana? Yang A ini kira-kira yang mana? Yang B ini yang mana ya? Bagian-bagian sarafnya seperti itu. Dibaca benar-benar paham. Ini tugasnya. Silakan. Kemarin kelompok 1 di sini ya, yaitu ada Aprijal, ada Dedi, ada Yoga, ada Novita, kemudian ada si Rizka Teresia, yang kelompok 2 ada si Billy Kasdaruna Sipa, terus si Angga, Supriyadi, Prio dan juga Jaki. Kemudian di sini ada Rizka, kemudian Tri Ayu, ada Alfian dan juga Dimas ya. Silakan membentuk kelompoknya dikerjakan ini. Persis seperti ini. Ya, untuk kelompok.
Yang beda itu yang B, yang arti misalnya nggak usah bawa itu yang sehat anak kalau sudah kelompok satu sudah, ayo silakan. Proses sintaksis yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otak dan sel kelenjar menggunakan neuron. Fungsi pada sel meneruskan input dari dendrit ke axon. Kemudian selanjutnya kelompok sebelah. Nama bagian saraf yang menunjukkan huruf dengan A sebagai A ini sel saraf, B sebagai C akson, C sebagai sel saraf, E locus radius, F itu akson, G selubung dari dendrit ke sel saraf lalu ke sel saraf lalu ke akson lewat sebelumnya. Mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya lontaran muatan. Fungsi locus radius tempat terjadinya tarik menarik muatan mungkin dari membran sel saraf. bagian menentukan sel mengeluarkan saraf tertentu seperti A sel, B menjaga saraf, B dendrit, C akson, E locus radius, F akson, G segmentis. Lebih cepat yang kabel. Ya, kalau untuk listrikan lebih cepat yang kabel daripada saraf manusia. Kalau untuk saraf manusia itu untuk kepentingan seperti di kedokteran. Ya, kita punya untuk mendeteksi detak jantung, untuk mendeteksi tekanan darah tinggi, nah untuk kadar gula dan sebagainya. Ya, itu salah satu manfaat dari kita mempelajari sistem saraf. Nah, jadi gini, pernah bertemu dengan orang gila? Nah, pernah bertemu dengan orang lumpuh? Orang lumpuh dalam artian dia tidak bisa bergerak. Karena sel sarafnya mati. Nah, orang gila dengan orang yang lumpuh itu sama-sama saraf yang diserangnya. Kalau untuk orang gila itu yang diserangnya adalah bagian otak besar, saraf otak saja. Tapi bagian tubuhnya bisa. Tapi untuk orang yang lumpuh begitu ya. Jadi untuk materi kelistrikan kita akhiri dulu. Marilah kita bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita si perempuan lagi ya. Oke, si Lilik Asdaruna Sipa untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Doa mulai.